terima kasih nih Pak Kais atas kesempatan atau waktunya yang diberikan kepada saya, sehingga kami ini dari Guru Penggerak diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan yang ada di lingkungan kita. Bagaimana caranya ketika mereka mendapatkan masalah di sekolah, kemudian mengambil keputusan. Karena kadang kita menghadapi masalah itu kita dilema dalam ambil keputusan karena kemungkinan keputusan kita itu keduanya sama-sama benar semua. Mungkin kasus yang pernah Bapak alami, mungkin bisa diceritakan bagaimana kasus apa itu Pak Jokowi? Kasus yang kita sering hadapi tentu anak siswa kesulitan belajar, sehingga guru-guru merasa keberatan karena siswa itu tidak belajar maksimal dalam kelas. Saya kira itu kesulitan, sehingga Bapak mau mengambil keputusan itu dilema antara anak dengan guru yang merasa keberatan. Kan kita mau berpihak pada anak yang malas belajar, guru keberatan, kita juga kasih keluar anak itu misalnya kita juga belum tentu, belum kita ketahui kesulitan apa yang dia hadapi anak itu yang menjadi kesulitan. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi kasus seperti itu? Langkah-langkah yang saya ambil ketika ada laporan dari guru bahwa anak tersebut tidak maksimal belajar di kelas, maka langkah pertama saya ada. Kemudian kita memperiksa kasus apakah siswa tersebut hanya pada guru-guru tertentu atau semua guru. Setelah kita komprehensif kasus, kalau kita temukan bahwa dia kesulitan belajar, kalau semuanya berarti dia kesulitan belajar, sehingga dia keluar masuk dia tidak merasa tenang belajar dengan temannya, kan dia merasa tidak seimbang. Sekarang itu yang kita lakukan. Yang kedua, tentu kita panggil orang tuanya, diskusikan dengan orang tuanya, sehingga setelah kita ketemu dengan guru-guru merasa keberatan, kemudian kita ketemu dengan orang tuanya, sehingga di dalam pengambilan keputusannya kita berharap asas keadilannya, kemudian tingkat kepuasan juga di berbagai pihak tercapai. Terus yang Bapak anggap efektif dari langkah-langkah tersebut itu apa-apa saja hingga terasa efektif dari pengambil keputusan itu? Saya kira langkah yang kedua itu tadi kita diskusikan, mengambil pendapat teman-teman apa yang kita lakukan, kemudian ya kita gambarkan juga situasi kondisi anak di lingkungan di rumahnya bagaimana, sehingga benar-benar tidak bersifat memaksakan, tetapi betul asas keadilannya dan kita tahu persoalannya. Yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini apa? Tantangannya tentu ada, misalnya kalau kita di dalam keputusan kita misalnya anak itu kita harus pertahankan untuk kita bina, maka mungkin saja ada beberapa
adalah memanusiakan manusia. Memang kita berharap semuanya berjalan mulus, tapi kan di balik kita berharap itu ada hal yang kita butuhkan. Dan masyarakat kita tidak adjustment siswa itu kita tahu permasalahan siswa itu sudah sampai kita sudah mengambil keputusan, padahal masalah pribadi anak itu kita jadikan pelaku orang tua. Kita diskusi apa bagaimana pola pembinaannya di rumahnya, sehingga itu tantangan kalau kita kasih keluar ya kita kasih orang tuanya. Tapi ketika kita memutuskan itu yang kita sedang konfirmasi, kita diskusi dengan orang tua, saya kira juga dia pasti akan terima. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu? Apakah langsung diselesaikan atau mungkin ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus? Ada jadwal khusus karena itu tadi, ketika kita mengambil keputusan jangan bersifat tergesa-gesa, tapi kita tahu latar belakangnya, masalahnya apa, sehingga butuh waktu. Pertama kita diskusi dengan teman-teman, guru, diskusi dengan orang tua, komite, sehingga kita ada penjadwalan supaya waktu itu jelas. Misalnya kita undang komite, kita undang kita kumpul teman-teman, kemudian kita undang orang tuanya, itu harus terjadwal. Sehingga dengan demikian bisa berjalan. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menjalani kasus? Tentu ada. Ketika kita berbicara diskusi, maka salah satu penyumbang dalam pengambilan keputusan itu adalah teman-teman. Karena apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah itu harus tentu juga mendengarkan saran dan petunjuk teman-teman guru, sehingga teman-teman guru juga tidak merasa terabaikan dalam sebuah pengambilan keputusan. Dari semua yang tadi Bapak telah sampaikan itu, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik sehingga dapat menjadi pengalaman ketika akan mengambil keputusan lagi ke depannya nanti? Saya kira pengalaman yang kita harus petik di situ adalah pengambilan keputusan itu harus diawali dengan diskusi dengan semua stakeholder, di antaranya rekan-rekan guru, orang tua, komite, sehingga apa yang betul yang kita putuskan bisa diterima oleh kira itu intinya. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan yang begitu sulit, kita juga butuh kebenaran teman-teman. Hal ini kita diskusikan sehingga apa yang kita putuskan bisa diterima oleh orang lain. Terima kasih Pak, banyak pembelajaran yang saya dapat dari hasil diskusi kita hari ini. Semoga pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini bisa juga saya terapkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu sudah kita sempatkan untuk lakukan wawancara ini. Saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai dua kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar kami. Ini terkait bagaimana cara Bapak untuk ketika melakukan pengambilan keputusan ketika mendapat berbagai kasus yang nilai-nilai kebajikannya itu saling bersinggungan sehingga membuat dilema ketika kita akan mengambil keputusannya. Mungkin bisa Bapak ceritakan satu kasus mungkin yang membuat Bapak dilema ketika mengambil keputusan. Oh iya. Ya kebetulan ada kasus guru ini di sekolah saya. Sebenarnya kasus yang tergolong juga ini untuk untuk ditangani. Iya Pak. Ya, memerlukan berbagai pertimbangan juga untuk mengambil suatu keputusan mungkin. Ya. Dan kasus ini sebenarnya sering terjadinya berulang-ulang, meskipun dalam hal yang berbeda, tapi ini dari seorang guru yang terjadinya berulang-ulang, jadi saya sangat hati-hati juga untuk melakukan keputusan entah bagaimana. Ini sampai saat ini belum ada keputusan final yang saya lakukan. Jadi saya juga merasa bingung karena dilakukan oleh seorang guru dan terulang terus meskipun kasusnya yang beda, tapi terulang-ulang dia lakukan. Jadi untuk saat ini saya masih pikirkan dulu untuk bagaimana nanti ke depan ini mungkin 5 jam yang dibebankan pada guru tersebut atau bagaimana ke depan masih saya pikirkan dulu ini. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya langkah-langkah apa yang biasa atau Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi kasus seperti itu? Untuk guru yang saya maksud ini sudah, karena kejadiannya sudah berulang-ulang, jadi pembinaannya itu sudah dilakukan juga karena ya dari 1 tahun yang lalu, sudah 1 tahun berlangsung ini. Maksudnya kasusnya ini sudah sering terjadi, jadi pembinaannya itu ya saya terus saya lakukan juga, ya. Banyaknya teguran lisan, teguran tertulis, ya terus juga saya lakukan, tapi saya masih belum ada perubahan juga. Jadi yang kita rasa selama pengambilan keputusan selama ini yang kita rasa efektif Pak, hal-hal apa saja itu? Untuk keputusan yang saya lakukan selama ini kayaknya belum ada yang efektif karena artinya kejadiannya masih terulang, jadi berarti belum efektif mungkin. Gitu. Belum ada keputusan pengambilan keputusan efektif karena masih terjadi terus. Iya. Iya. Saya masih pertimbangkan dulu apa lagi yang saya harus lakukan ini. Oke. Berarti ada tantangannya nih Pak, yang pasti ada tantangannya ketika kita mau ambil keputusan itu. Iya, tantangannya memang betul, tantangan sangat berat juga ini. Berat memang tantangannya karena kita mungkin harus ya entah apa yang harus dilakukan dulu karena peringatan tulis juga sudah, lisan juga sudah, ya. Entah yang bagaimana lagi mungkin dilakukan ini. Jadi saya masih pertimbangkan dulu, saya masih pikirkan dulu apa yang saya harus lakukan nanti ke depannya ini. Siap Pak. Jadi kalau misalnya biasa kan ada kasus-kasus juga biasa yang sering selain mungkin yang itu, apa Bapak ada jadwal khususnya dalam menyelesaikan itu atau langsung kita selesaikan pada saat itu juga?
Kalau kita Eh, kasus biasa. untuk kasus yang lain yang jelas sesuai Yang lain. jadwal, misalnya pembinaan tentang penyusunan perangkat mungkin bagi guru atau hal-hal lainnya sesuai ada jadwalnya. Kecuali memang kasus-kasus yang dikatakan ya, kasus berat yang memang tidak perlu menunggu jadwalnya, harus saat juga dilakukan pembinaan. Tapi kalau yang kasus yang ringan-ringan yang sesuai jadwal lah, misalnya kalau guru yang memerlukan bimbingan untuk membuat perangkat ya sesuai dengan jadwalnya juga, mungkin sekali 3 bulan atau setiap bulan ya, seperti itu. Oke, siap Pak. Dalam pengambilan keputusan yang selain kasus tadi nih Pak, yang kasus-kasus yang lain mungkin, apakah ada seseorang atau faktor yang permudah kita atau membantu kita dalam pengambilan keputusan itu? Ada hal-hal yang mudah ya. Misalnya guru tersebut mudah memahami, kalau kita berikan bimbingan mudah memahami ya. Jadi cepat kita mengambil keputusan karena mungkin secara lisan saja sudah memahami apa yang harus dia lakukan. Oke, sip. Yang terakhir ini Pak, dari semua yang kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman ya Bapak ketika akan mengambil keputusan yang berkaitan sama yang dilema etika tadi untuk kedepannya, kasus kedepannya nanti? Penguasaan IT ya, itu yang selalu menjadi menjadi fokus juga itu ya. Itu yang selalu harus ditingkatkan, menjadi kemampuan guru. Jadi butuh bimbingan lah begitu. Jadi guru dibimbing baik secara mungkin perorangan atau secara keseluruhan. Jadi seperti itu saya lakukan. Oke, Pak. Sampai saat ini belum ada keputusan akhir, belum, karena ya artinya sebenarnya ini targetnya 2 termasuk di eksternal sekolah, tapi memang dia bimbingan juga dari saya. Sebenarnya kalau mengeluarkan guru itu bukan kewenangan saya, hanya mungkin akan terakhir yang pokoknya paling terakhir saya lakukan, saya break jumlah apa yang saya tidak kasih lagi dan mengajar seperti itu. Tapi kalau untuk mengeluarkan itu bukan kewenangan saya. Jadi mungkin seperti itu keputusan terakhir, nanti artinya paling akhir itu seperti itu caranya, mungkin saya tidak mengajar lagi. Begitu deh Pak. Nah, sudah banyak melanggar aturan. Iya, ya. Oke, makasih banyak Pak KS ini atas waktunya. Sama ya. Iya, maaf sudah mengganggu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.